Kisah asmara dua sejoli, Atala Naufal dan Aisyah Akila, dikabarkan putus. Ya, banyak yang tak menyangka jika kisah cinta Atala dengan Aisyah akan berakhir. Pasalnya, keduanya kerap kali pamer kemesraan di hadapan publik. Apalagi saat Aisyah berulang tahun beberapa waktu lalu, Atala memberikan kado sebuah mobil mewah untuk sang kekasih. Kabar putusnya Atala dengan Aisyah berhembus lantaran keduanya tak lagi pamer kemesraan di media sosial. Sayang, hingga kini Atala masih enggan menanggapi perihal kandasnya hubungan asmara dirinya dengan Aisyah. Lantas, apa kata Verrel Bramasta perihal kisah cinta sang adik yang dikabarkan putus? Kalau cerita putus sih belum ya, cuman kadang-kadang aku suka nanya kayak kenapa kok udah jarang jalan, kenapa gitu ya. Jawabannya masih abu-abu gitu ya, mungkin nggak tahu lah, kita namanya masih kecil juga, dia kan masih remaja lagi ini lucu-lucunya. Ya menurut aku sih itu mereka yang jalanin ya, Atala sama Aisyah yang jalanin. Aku lihat ya kalau mereka lagi break atau lagi putus ya, kalau emang yang terbaik bisa balikan ya kenapa enggak. Cuman kalau emang masing-masing bisa menemukan jodoh yang lebih baik lagi ya didoakan. Sebenarnya nggak mulus-mulus juga sih kita kan, maksudnya kali-kali sempat berantem juga, sempat gak kontekan juga sebenarnya. Tapi ya apa ya, kalau orangnya tuh jangan terlalu gampang buat urusan, terus jangan gampang lepasin sih kalau. Iya, semua anak-anak saya kayaknya anaknya romantis ya, sampai cewek ya. Mungkin kebawa sama dulu ya, bagaimana mereka lihat mama papanya. Jadi mereka memang lahir jadi anak yang selalu romantis. Nah kalau ngasih mau gak masalah, karena saya bukan tipe ibu yang cemburuan, terus yang dikit-dikit marah kalau anaknya ngasih apa ke pacarnya, saya nggak pakai. Kalau dulu pas kecil sih Atala tipe orang yang lumayan introvert ya, jadi kebalikan sama aku orangnya lumayan ekspresif dan lumayan apa aja aku ungkapin. Tapi kalau Atala dia lebih yang dia mendem gitu. Cuman semakin dia dewasa, semakin dia bergaul sama orang-orang, dia udah makin terbuka gitu. Cuman meskipun terbukanya dia, masih tetap pasti ada beberapa hal yang dia umpetin, dan kita sebagai kakak gitu kadang-kadang mama atau papa harus mancing-mancing, harus ajak ngobrol, baru ntar dia kebuka sendiri. Ya, isu putusnya asmara Atala dengan Aisyah memang bukan kali ini saja terjadi. Beberapa bulan lalu, Atala dan Aisyah juga sempat dikabarkan putus lantaran keduanya sudah jarang bertemu. Namun, dalam akun channel YouTube miliknya, Atala mengaku jika hubungannya dengan Aisyah baik-baik saja. Namun netizen seolah tak percaya dengan pengakuan Atala lantaran cerminan bahasa tubuh keduanya seolah menggambarkan jika keduanya memang telah putus. Hubungan kalian tuh sekarang putus atau enggak? Gue jawabnya enggak, soalnya kenapa, kan putus tuh universal. Gue sama Michael nggak putus, gue sama Aisyah nggak, kita masih menjalin hubungan, berarti nggak putus dong. Oh, kecuali kalau misalnya udah nggak berhubungan sama sekali baru itu putus. Iya, gue putus tuh kayak gitu kalau menurut gue. Maksud gue tuh kayak gini, belum tentu kalau kita relain orang tuh kita tuh udah nggak cinta tuh nggak, masih bisa sih ya, sepedi-pedi gitu. Kan ada tuh yang kita suka sama orang tapi nggak disukain balik dan kita harus merelakan dia sama orang lain. Untuk Aisyah sih tahun ini, tapi ya semoga jadi lebih dewasa. Amin. Pokoknya jadi lebih bahagia lah tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya, dan semoga juga bisa bisa bawa orang tua pergi haji, kita ngebanggain kedua orang tua, jadi wanita yang sukses juga nanti ke depannya. Ya Allah, amin. Semoga dikelilingi orang yang sayang banget sama kamu, bisa ngejagain kamu juga. Yang tulus sama aku. Iya. Lumayan, terus bisa bertahan sampai sejauh ini sebenarnya aku nggak expect gitu sih. Iya, karena kita tuh Ekspektasi ini pacaran main-main sih kayak. Enggak, maksudnya mungkin yang belum ke jenjang serius itu gitu. Akhirnya kayak Aisyah masih kecil ya, masih nggak mikir sampai ke sana. Jadi pemikirannya emang gitu dia masih. Kalau Atala itu lucu ya, dia kan memang orangnya orang bilang bucin. Ya benar. Jadi Atala itu ya, kalau aku sih sama anak-anak cowok ya, apalagi kita hanya bisa mendoakan yang terbaik ya. Kalau dia sekarang lagi fokus, sekarang kan Atala nih kalau nggak salah lagi fokus sama vlognya dia lagi fokus sama pengen bisnis katanya. Kuliahnya kan tadinya mau kuliah di London tahun ini ya, tapi karena COVID jadi yang dia pengen ngambil bisnis lifestyle kan tertunda. Jadi sama lah seperti Verrel, jangan terlalu cepet-cepet menikah, umur 28, 29
pengadilan, tapi kalau sekarang mau pacaran ya silahkan. Ya kalau misalkan putus ya mau gimana lagi ya, itu berarti adalah suatu pelajaran dalam hidup. Yang baik-baik dijadiin kenangan, yang buruk-buruk dijadiin pelajaran. Ya mungkin kedepannya bisa jadi pelajaran buat mereka berdua gitu. Misalnya dalam suatu hubungan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, kayak gitu. Sementara itu, kabar duka datang dari Ibrahim Imran atau yang akrab disapa Baim The Dance Company. Pasalnya, Rabu pagi, sang ayah yang merupakan musisi senior Muhammad Ali Imran meninggal dunia akibat serangan jantung di usia 56 tahun. Lantas benarkah Baim memiliki firasat buruk sebelum kepergian sang ayah? Seperti apa sosok ayah mertua di mata Atika Sari Devi? Mohon doanya aja, ayah saya baru meninggal dunia tadi pagi jam 3 pagi, serangan jantung. Tiba-tiba ya udah sehari sebelumnya mengeluh, dadanya emang agak sakit. Terus jadi kita langsung menuju ICU, cek semuanya memang tidak ada COVID, tidak ada apa-apa, tapi memang murni serangan jantung. Jadi ketika diambil tindakan di rumah sakit ya nggak tertolong lagi udah. Nggak terlalu, dia ada yang lain misalnya sempat darah tinggi itu yang orang tua banget ya, tapi udah jaga makan, udah hidupnya sebenarnya sudah sehat banget kok. Ya, kalau serangan jantung, nama juga serangan jantung ya mungkin, jadi saya nggak tahu kapan tiba-tiba ya serangan jantung dari pagi. Ayah dan ibu saya kan memang di rumah yang satunya, saya sudah di rumah yang satunya lagi, jadi dikabari tadi, jadi tiba-tiba ya udah sama kejar lagi lah, kita juga kaget. Papa nih sebenarnya nggak ada sakit keluhan apa-apa gitu ya. Jadi memang kejadiannya juga mendadak. Yang tahu jelas tadi malam itu jam 2 pagi itu adiknya Baim, adiknya suami saya, Lisa, yang memang tinggal satu rumah. Jadi papa tuh tinggalnya sama mama sama anak keduanya, Lisa. Jadi Lisa yang anterin papa kok ada keluhan sesak sedikit di dada, terus dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit, tapi pada saat itu rumah sakit sedang disteril, nggak bisa terima pasien, akhirnya dilarikan ke rumah sakit yang lain dan sudah dikasih bantuan alat pernafasan, tapi jantungnya kondisinya makin lemah dan akhirnya meninggal gitu. Nggak ada ya, nggak tahu apa, mungkin selama ini papa nggak pernah cerita. Kita kalau tanya juga, papa tuh emang bugar aja, orangnya gagah gitu. Papa ini orang yang sangat luar biasa hangat, baik ke semua orang gitu ya. Yang kita sangat kehilangan tuh ya sosok papa tuh, ada masalah nggak ada masalah tuh tetap senyum, terus orangnya sangat jenaka, deket sama cucu-cucunya, anaknya termasuk ke saya tuh deket banget gitu, nganggep saya tuh udah kayak anak sendiri aja gitu, nggak ada bedanya, bahkan mungkin lebih dekat ke saya daripada Baim. Baim seolah tak percaya jika ayah tercinta begitu cepat meninggalkan dirinya. Apalagi sejak pandemi COVID-19, Baim jarang mengunjungi orang tuanya untuk menjaga kesehatan kedua orang tuanya. Lantas, adakah mimpi sang ayah yang belum bisa diwujudkan Baim? Papa saya ya yang bikin saya sampai sekarang seperti ini ya. Jadi kalau ngomong fotokopiannya bapak ya saya fotokopiannya lah, kalau mau dibilang fotokopian. Ya alhamdulillah sih, sebenarnya kayak saya minta rekaman kemarin udah sempat. Cuman memang saya mau lagi buat remake lagu-lagu dia yang dulu, itu aja penyesalan saya yang nggak sempat kekejar. Gitu. Papa tuh nggak pernah yang nasehatin macam-macam kok, cuman apa ya, papa bilang ya semua harus dibawa happy gitu. Kita kalau ngejalanin hidup yang happy aja, harus saling kompak satu sama lain ya. Ayah bisa istirahat dengan tenang. Sahabat-sahabat, kerabat yang mungkin sedang nonton, mohon doanya, maafkan kesalahan-kesalahan beliau kalau memang ada salahnya.